Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di Seni Budaya. Kita ngelanjutin pertemuan yang kemarin, materi sebelumnya. Kita lanjut di halaman 51, dibuka LKS-nya, halaman 51. Oke, sudah dibuka. Kalau kemarin kita ngebahas terakhir itu teknik pementasan ya. Nah, kalau sekarang prosedur pementasan. Oke. Nah, di prosedur pementasan ini ada pra sampai ngebahasnya dari pra pementasan sampai pementasan. Gitu ya. Nah, yang pertama di sini adalah pra pementasan. Yang pertama, pra pementasan itu pada masa pementasan teater modern terdiri dari persiapan pekerjaan produksi dan persiapan pekerjaan artistik. Nah, di dalam poinnya itu, di poin satunya, persiapan pekerjaan staf produksi. Apa sih pekerjaannya? Ada subnya di sini. A. Pimpinan produksi bertugas memastikan semua alur tugas berjalan lancar sehingga pementasan sukses dan terlaksana. Artinya sukses terlaksana itu semuanya harus dikontrol, dilihat dulu nih, gitu. Jadi si pimpinan produksi ini harus ngontrol semua alurnya. Kira-kira kebutuhannya, terus kayak persiapannya sampai mana aja, gitu. Nah, ini harus tahu nih si pimpinan produksi. Makanya kalimatnya tertulisnya memastikan semua alur. Yang B, sekretaris produksi adalah seorang panitia dalam pementasan teater yang bertugas pada bagian tulis-menulis, surat-menyurat mengenai perihal meminjam ruang untuk latihan sebelum pementasan, meminjam gedung untuk pementasan teater, juga peminjaman peralatan dan perlengkapan digunakan untuk pementasan teater kayak perizinan. Jadi bagian-bagian penulisan pembukuan segala macamnya ada tuh, kayak misal dia ngurus di mana harus kita latihan teater sebelum pementasan, terus di mana pementasannya gitu. Itu tugasnya sekretaris produksi. Nah, tugasnya bendahara produksi merupakan petugas dalam pementasan teater yang bertugas mengurusi masalah keuangan. Keuangan tersebut baik untuk pendanaan saat latihan, saat pementasan, dan pasca pementasan. Bendahara juga mengurusi dana bantuan dari sponsor untuk pelaksanaan pementasan. Di poin ini teman-teman paham ya, karena pada umumnya tugas bendahara untuk megang keuangan. Selanjutnya, koordinator latihan bertugas mengatur jadwal, memastikan pemain datang tepat waktu, serta menyiapkan keperluan pendukung latihan lainnya. Ya. Jadi ada koordinator latihan kayak ngabarin tokoh-tokohnya, orang-orangnya gitu kan, ngabarin arin latihan, terus nyiapin apa aja kayak naskahnya lah, terus kayak keperluan lain lah, intinya itu. Koordinator publikasi. Nah, ini di sini koordinator publikasi bertugas menarik penonton dengan berbagai intrik dan cara. Ini berkaitan dengan publish ya. Berkaitan dengan publish itu nyebarin pamflet. Terus apa sih yang harus dijual, namanya publikasi? Apa yang harus dijual biar orang itu menarik gitu, biar orang itu ke kita gitu, mau nonton. Apa sih caranya, gimana sih? Ini tugasnya si publikasi. Nah, koordinator yang selanjutnya ada koordinator dana dan usaha, yaitu bertugas mencari sponsor untuk mengusahakan supaya dana cair untuk kelancaran pementasan teater adalah koordinator dana dan usaha. Jadi yang nyari-nyari dana tuh, yang ngurus-ngurus sama sponsor, gitu. Itu ada si koordinator, dia kerja sama si sekretaris dan bendahara. Ada juga koordinator perlengkapan, bertugas mencari dan membawakan dan membawanya ke dalam panggung teater adalah tugas koordinator perlengkapan. Ya, seperti sound system, propertinya, ada yang diusulkan atau sama si artistik gitu, bagian perlengkapan. Teman-teman sampai sini kayaknya udah mulai paham nih. Kenapa? Karena kayak 17-an misalkan. Nah,
di sini ada gitu kan, sering kita jumpai lah ya. Koordinator dokumentasi bertugas mendokumentasikan pementasan, bagian dokumentasi kayak foto video. Terus koordinator tiketing bertugas untuk mengurusi tiket. Nah, ntar diserahkan ke bendahara. Koordinator konsumsi bertugas menjamin konsumsi biar kru bertenaga dan sehat karena kita butuh makan. Gitu. Kasihan kan kalau misalkan lagi latihan terus nggak dikasih makan, atau misalkan lagi pementasan nggak dikasih makan gitu. Yang ada pas ketika pementasan dia lemes. Bukan bagian dari karakter, ternyata emang dia lapar. Nah, selanjutnya persiapan pekerjaan artistik nih, yang poin kedua nih. Persiapan pekerjaan artistik. Persiapan yang dilakukan pekerjaan tim artistik adalah ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin. Ya. Yang pertama, koordinator lakon. Lakon cerita harus dipahami semua panitia juga pemain atau pemeran teater modern. Selain itu, bagi seluruh staf produksi pementasan teater harus memahami dramaturgi. Nah, dramaturgi itu kalau di sini tulisannya merupakan ilmu yang membahas mengenai lakon drama yang dipentaskan di atas panggung atau pentas. Jadi merupakan ilmu yang membahas mengenai lakon drama yang dipentaskan dan di atas panggung atau pentas. Jadi tahu nih gitu, di panggung tuh mau main apa sih, mainnya kayak gimana sih. Latar belakang pemilihan lakon harus langkah-langkah berikut adalah langkah memilih dan menentukan naskah lakon yang baik untuk dipentaskan. Langkah berikutnya memilih menentukan naskah lakon yang baik untuk dipentaskan. Ya, karena kalau saya sistemnya gini, buat membuat karya ya, kan orang bilang kalau ada yang lebih baik, kenapa harus melakukan hal yang buruk gitu. Kalau saya enggak. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita harus melakukan yang baik? Kalau ada yang terbaik, kenapa kita harus melakukan yang lebih baik? Gitu kan, ada yang baik, lebih baik, sangat baik, terbaik, the best dah gitu kan. Nah, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik kenapa kita tidak melakukan yang terbaik? Kenapa kita melakukan yang lebih baik kalau ada yang terbaik? Maksudnya gitu. Ya, kenapa kita melakukan yang lebih baik kalau ada yang terbaik? Lakukan yang terbaik gitu. Kenapa harus melakukan 2 kalau ada 3? Gitulah. Paham kan ya? Paham kan? Oke. Mana tuh tadi? Terdapat berbagai sutradara besar yang berpendapat bahwa pemilihan lakon yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan sebuah pementasan teater. Ya, saya setuju dengan ini. Kenapa? Contoh, film Soekarno diperankan oleh Reza Rahardian. Reza Soekarno lagi, Habibie. Nah, di sini perlu apa? Perlu casting. Nah, casting fungsi di sini. Kenapa Reza Rahardian? Terus kenapa Tata Ginting jadi Aidit di film Soekarno? Nah, itu kan dari segi fisik, terus dari segi gestur, olah sukmanya dia, bagaimana penjiwaannya, dapat atau enggak, sesuai apa enggak yang kita mau gitu kan. Makanya ada namanya casting gitu kan. Untuk apa? Untuk memperkuat menentukan keberhasilan sebuah pementasan teater. Kalau di film kan kayak gitu, di teater pun juga sama gitu. Latar belakang pemilihan lakon harus selalu didasarkan kepada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan secara cermat. Yang pertama, jenis lakon yang dipilih harus tepat. Lakon yang dipilih harus sesuai dengan rata-rata kemampuan peserta, sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan jiwa para siswa. Ya, misalkan tingkatan anak-anak SD, anak TK itu mainnya Cinderella, terus apalagi tuh Timun Mas, Roro Jonggrang, kayak gitu kan mainannya. Nah, ketika misalkan dimainin sama kayak teater koma gitu kan, naskahnya Om Rian dimainin sama anak-anak SD, agak berat, bisa, cuman prosesnya agak lama sepertinya. Nah, kalau misalkan anak SMA baru mainnya yang
teater koma contoh, terus kayak misalkan apa maestro-maestro terus dibawakan ulang gitu kan, para maestro tuh menulis naskahnya terus dibawakan ulang gitu kan sama kita gitu. Nah, artinya itu masih mampu untuk kita bawakan gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan kita nggak berusaha. Anak SD pun bisa membawakan itu. Anak SMP pun juga bisa membawakan itu ketika mereka mau berusaha. Dan siapa orang di balik layar itu? Bisa aja sebetulnya. Tapi tepat nggak tepat, cepat nggak cepat, nah berpengaruh juga sih di situ. Gitu ya. Yang ketiga, tema yang dipilih diusahakan sesuai dengan kondisi dan konteks sosial yang sedang berlangsung pada saat itu agar lakon terasa lebih akrab. Ya, sesuai kondisi, misalkan dan pembawaan ceritanya pun juga sesuai dengan situasi kondisi yang lagi berkembang gitu. Misal membahas tentang perebutan lahan untuk pembangunan pabrik gitu kan. Hutan dijadikan bangunan pabrik, hutan dijadikan lahan bisnis untuk para pementing kekuasaan gitu. Kayak gitu-gitu kan yang sedang akrab misalkan kayak gitu. Terus kondisi apa lagi nih? Kondisi singgung-singgung politik, singgung-singgung kepemimpinan yang kurang beres gitu kan. Kalau saya tidak menyebutkan kurang jelas, tapi yang kurang beres harusnya bisa dibereskan, tapi ini kurang dibereskan gitu. Terus yang keempat, susunan pelaku dalam lakon yang dipilih harus dapat dipenuhi oleh anggota kelompok sehingga dapat dimainkan. Yang kelima, lakon yang dipilih harus mampu memberikan variasi dan pengalaman batin bagi seluruh anggota teater. Nah, terus yang B nih, tadi yang A itu ada koordinator lakon, yang B penguasaan peran. Penguasaan peran sangat penting dalam pementasan teater karena jika penuh penghayatan maka penonton akan terbawa dalam suasana tersebut. Dalam penguasaan peran diperlukan peran seorang saudara untuk mengarahkannya karena saudara mengetahui apakah peran yang dilakukan benar atau belum. Jadi sampai pementasan pun juga dimentorin gitu kan, juga diperhatikan sama si sutradara. Nah, tapi kalau bicara sebelum pementasan, sutradara ini yang ngarahin ketika latihan. Oh enggak, kamu gerakannya kayak gini. Oh enggak, kamu lebih coba kesini. Enggak, kamu emosional coba tinggiin lagi deh. Enggak, emosional kamu ketinggian deh. Coba kamu kurang ini deh, gini gitu kan. Karena apa? Kan sutradara yang lebih dulu nih tentang naskahnya, ceritanya, karakternya, penguatan emosional segala macam. Nah, makanya yang mengarahkan adalah sutradara gitu kan. Jadi sesuai nggak sih sama apa yang sudah dikemas, yang sudah dibuat gitu. Seorang pemeran harus pas pemainnya. Oleh karena itu pemilihan pemeran harus casting sangatlah penting. Gitu ya, pemeran atau casting sangatlah penting. Tadi yang kita bahas ya tentang casting ya. Karena mempengaruhi dari gaya bicara sesuai atau enggak dengan tokoh yang sudah kita tentukan. Gitu, misalkan orangnya tinggi, suaranya menggelegar gitu kan. Nah, berarti kan aktor-aktor atau lakon-lakon yang kita pilih juga orang-orang yang suaranya ngebas gitu. Bukan suaranya yang stereo, cempreng. Bisa aja diakalin, tapi kan justru agak sedikit memaksa. Tapi kalau misalkan ketika karakternya emang suaranya udah ngebas, sudah besar gitu, ya berarti nggak perlu dipaksain juga gitu ya. Beberapa hal penting yang dijadikan pedoman saat melakukan casting sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan pemeran disesuaikan dengan kondisi fisik pelaku dengan tokoh yang diceritakan dalam naskah. Contohnya, misal naskah itu yang pelakunya adalah orang tua gitu kan. Tokohnya adalah orang tua. Berarti ya castingnya pun juga dicari yang mukanya agak sedikit tua. Kan bisa diakali dengan make up, bisa. Cuman balik lagi, bisa nggak dia memerankan sebagai orang tua? Gitu.
Kan ada yang lebih muda terus bisa digagal dengan make up, terus dia bisa memerankan sebagai orang tua. Ada yang nggak bisa juga gitu kan. Nah, artinya nggak cuman kondisi fisik tapi juga bisa nggak melakukan sesuai dengan fisiknya fisiknya lakon yang sudah kita tentukan gitu, tokoh-tokoh yang kita tentukan gitu. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua, dipertimbangkan mengenai kekuatan vokal pemeran dengan tokoh yang diperankan. Kayak tadi saya bilang tentang suara, misalkan suaranya yang dibutuhkan adalah suaranya cempreng, ya berarti kita cari dengan suara yang cempreng. Karena suara orang ngebass terus diakali dengan suara cempreng, nggak sejiwa, nggak sedapet banget nih yang orangnya suara cempreng gitu kan. Ya kalau ada suara cempreng, kenapa kita nggak cari orang yang suara cempreng aja gitu kan. Atau sebaliknya dengan suara yang ngebass gitu kan, dengan suara yang ngebass. Atau ada wanita yang suaranya peran tokoh wanita yang suaranya halus gitu kan. Berarti kan kita cari adalah tokoh wanita dengan suara yang halus gitu. Atau orang yang bisa menirukan suara yang halus gitu ya. Pemilihan peran yang sungguh-sungguh bisa bermain peran dan disiplin. Nah, poin ketiga itu pemilihan peran yang sungguh-sungguh bisa bermain peran dan disiplin. Artinya cuma sekedar bisa doang nih, terus dia nggak disiplin nih, sama aja. Buat apa gitu? Diusahakan pemeran yang dipilih sebagai dengan karakter yang diperankan. Iya. Diusahakan pemeran yang dipilih sebagai dengan karakter yang diperankan. Nah, tadi itu penguasaan peran. Yang selanjutnya penguasaan artistik. Artistik adalah segala sesuatu yang indah dipandang dan dilihat. Tim artistik bertugas untuk menciptakan keindahan dalam pementasan teater. Nah, artistik ini misal romantis. Pementasannya adalah situasinya romantis. Nah, si artistik ini bisa aja dia nge-explore lightingnya. Coba ambil lightingnya ke spot gitu, agak kuning, agak kemerah-merahan, terus ntar di bawahnya kasih daun-daun kering dan beberapa bunga-bunga gitu. Bangkunya ada di sini ya, posisinya begini. Berarti ntar nih ditambahin dengan ini. Terus tanya sama si saudara, nanti gimana, nanti gini, posisi dia berjalan di sini. Oke, berarti ketika jalan sini enak tuh, berarti penguatannya posisi di mana? Di taman. Oh, berarti kita buat kursinya seperti ini seperti ini. Nah, itu bagian artistik tuh. Dari lightingnya, dari soundnya sampai musiknya pun soundnya juga sama kayak gitu. Ketika dia dengerin set, oh dia melihat dulu, ini kasih musik ini enak nih, coba ini gini. Nah, itu bagian orang artistik juga tuh gitu. Jadi orang artistik boleh nge-explore tentang apa yang ada di panggung. Intinya adalah membangun mood gitu ya. Yang selanjutnya adalah gladi resik. Kalau gladi resik teman-teman sudah akrab ya dengan gladi resik. Kalau gladi resik itu latihan sebelum hari besar. Ya, hari besar. Hari H-nya. Nah, paling minimal banget H-1. Biasanya kalau kita nyebut tuh H-1 udah gladi bersih. Gladi bersih itu kita meranin atau kita ngelakuin yang akan dilakukan bener-bener pure gitu kan. Nggak ada lagi latihan-latihan di sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi benar-benar yang kayak lu nampil tapi posisinya nggak ada penonton kan, kayak gitu. Kalau kita bisa nyebutnya gladi bersih. Yang B tadi kan yang yang poin A itu pra pementasan. Nah, poin yang kedua adalah pementasan atau poin B. Tahap pementasan suatu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemeran, sutradara, dan semua staf produksi teater beserta para pengunjung atau penontonnya. Jadi tuh ini poinnya gitu. Yang tadi itu yang pertama adalah pementasan, yang kedua adalah yang B di sini pementasan. Tahap pementasan suatu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemeran, sutradara, dan semua staf produksi teater beserta para pengunjung atau penontonnya. Jadi ini gongnya nih, hari besarnya nih
gitu, hari H-nya. Jadi dari proses sebelumnya kita latihan dulu, terus nyiapin ini itunya segala macam, terus casting terus segala macam, berhari-hari kita lakukan untuk satu hari. Ini gongnya nih, ini klimaksnya gitu dari beberapa hari yang dilakukan. Artinya nilai kepuasan ada di sini. Tuh. Khususnya bagi seorang pemeran atau aktor dalam pementasan teater modern sedang mementaskan teater, perlu dipahami bahwa ketika berakting, hakikatnya sama juga dengan dialog. Iya, jadi ketika di panggung itu, si pementas ini atau yang bermain ini sebetulnya adalah berkomunikasi dengan penonton. Gitu, hakikatnya ya. Sama kayak di tari juga sama kayak gitu. Berbicara gitu kan sama siapa penonton, cuman implementasi dari sebuah kalimat-kalimat dijadikan dalam bentuk gerakan dan musik gitu, terus ditunjukkan pada penonton, pada khalayak gitu kan. Sebetulnya dia lagi berdiskusi, dia punya maksud, si senimannya punya maksud segala macam, dan diinterpretasikan dalam sebuah gerakan gitu kan, dan dikuat lagi dengan musiknya gitu kan. Ini punya pesan nih di dalamnya. Nah, pesan ini kan harus disampaikan. Siapa yang penerima pesannya? Penerima pesan itu adalah si penonton. Begitupun dengan lukisan. Seniman itu dia menyiapkan beberapa kalimat. Dia maksudnya adalah membuat ini, diimplementasi sebuah rasa dari bla 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 gitu kan. Nah, itu disampaikan oleh si penikmat karya. Begitu. Siapa sih yang nikmatin? Yang melihat karyanya dia. Nah, artinya yang orang melihat karyanya dia dan si pelukisnya ini, dia sedang bicara. Dia bilangin, gue pengen ini loh. Ini tuh gue pengen yang gini. Nah, sebetulnya tuh kayak bla 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 bla. Cuman bukan dalam bentuk verbal, tapi dalam bentuk karya. Media bicaranya adalah sebuah karya. Nah, begitupun sama dengan teater. Kan di teater juga punya maksud-maksud tertentu kan, ada sindiran lah, ada aspek kebahagiaan lah, keromantisan segala macam ada di situ. Siapa sih yang kita ajak ngobrol? Penonton. Kayak gitu, ya. Jadi bukannya kan gue ngobrol sama lu tokoh A sama tokoh B gitu kan. Enggak, tapi seharusnya kita semua nonton. Nah, si sutradara, semua tim harus fokus melihat keadaan yang ada di panggung atau dipentaskan gitu. Harus fokus sama itu. Semua tim sesuai dengan jobnya masing-masing, sesuai dengan job desk-nya ya. Itu. Nah, berikutnya ini tugas tim produksi dan tim artistik saat pementasan. Tugas tim produksi saat pementasan teater modern antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produser bertugas mengurus produksi secara keseluruhan. Sutradara bertugas saat pentas teater sebagai pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan pementasan drama, pemilihan naskah, penunjukan pemain, dan pengadaan latihan. Yang terakhir, stage manager bertugas membantu sutradara dalam mengkoordinasi seluruh pelaksanaan tugas-tugas teater atau drama. Jadi si stage manager ini ngebantu kerjaannya sutradara gitu. Misalkan sutradara di pas ketika lagi nampil pun di belakang panggung, sutradara pun juga bisa mengatur yang lainnya gitu kan. Ayo coba nanti gini ya gitu. Agak repot juga gitu. Yang kedua, tim artistik. Pementasan perlu adanya sentuhan seni agar pementasan tersebut menjadi lebih baik, termasuk dekorasi, tata lampu, kostum, tata rias, dan tata suara. Tugas tim artistik saat pentas teater sebagai berikut. Yang pertama, desainer dekorasi bertugas mengatur dekorasi sesuai dengan tuntutan naskah. Jadi tergantung genrenya, tergantung situasi dan kondisinya yang sedang dimainkan seperti apa. Nah, si tim desainer dekorasi ini yang ngedesain layoutnya, tadi saya bilang naruh bangkunya di mana, naruh pohonnya di mana, kayak gitu.
Desainer tata busana bertugas memilih kostum yang cocok untuk para aktor saat pentas. Nah, bagian-bagian properti-properti yang ada di bagian badannya gitu kan, itu tugasnya sih desainer tata busana. Pakaiannya kayak gimana? Pakaiannya rapih kah? Atau pakaiannya compang-camping kah? Atau pakaian raja kah? Atau pakaian seperti ratu kah? Gitu, prajurit kah? Atau sebagai apakah? Gitu. Banyak contoh-contoh pakaian-pakaian penguatan karakternya, itu ya, yang ngurusnya adalah desainer tata busana. Yang ketiga, desainer tata lampu bertugas menyesuaikan cahaya lampu dengan situasi dalam setiap adegan drama saat pentas. Nah, lampunya ini, lighting ini menggunakan general light kah, atau follow spotlight kah, atau spotlight kah gitu. Spotlight cuma diam gitu ketika misalkan ya orang itu berjalan tapi lampunya ngikutin orang itu, namanya follow spotlight. Nah, ini tugasnya juga sih desainer tata lampu. Nah, desainer tata rias harus ahli dalam merias tokoh. Iya, yang tadi kita bahas, kayak misalkan tokoh orang tua gitu kan, di make up dengan kerutan-kerutannya gitu kan. Terus kayak agent segala macam, terus kayak lebam misalkan ketika itu ada pukulan gitu. Misalkan ada hantaman ketika di dalam sebuah cerita gitu kan, ada perkelahian atau adanya adanya penguatan karakter seperti di seorang mekanik dan pakaiannya agak dibikin oli-oli dikit, terus tangannya sedikit agak kayak oli-oli gitu kan. Nah, itu kan tugasnya siapa? Tata rias. Desainer tata suara bertugas menciptakan efek suara yang unik dan sesuai jalannya cerita, menciptakan suara latar belakang dan menciptakan musik selingan saat pergantian babak cerita. Nah, musik yang penguat juga nih, kayak tadi saya bilang, ketika mainnya adalah romantis dan sedikit kasih musik agak sedikit romantis, ketika agak pergantian apa di sini, babak cerita gitu kan. Ya, tugasnya musik lah. Jadi nggak kosong bled ketika dia hitam, lampunya mati atau ketutup tirai, ganti properti, tambahin properti sedikit, itu kan nggak cuman polos diem gitu. Nah, itu ada musik yang misalkan habis ini adalah kondisi dalam kondisi sedih gitu kan, ganti babaknya, terus musiknya pun juga musik sedih, misalkan dibuka baru alur ceritanya situ jadi kondisi dalam pressure, dalam depresi segala macam gitu. Sampai situ dulu nih kita, semoga bisa dipahamin ya, semoga masih bisa nyambung dari materi sebelumnya dan materi yang sekarang gitu, masih kebayang yang kemarin dan sekarang, karena materi-materi ini yang akan keluar juga nanti ketika di soal-soal ujian ya gitu. Dibaca-baca lagi LKS-nya, dibaca-baca lagi materi-materinya. Tetap jaga kesehatan, terus berkarya, jangan pernah patah semangat untuk berkarya. Semua orang itu semua bisa berkarya, cuman orang itu mau atau enggak berkarya, itu doang. Dan kalau misal kita tidak bisa berkarya dan tidak mampu untuk berkarya, tetap apresiasi karya orang lain dengan cara menghargai karya orang lain. Jenis apresiasi itu banyak gitu. Tidak perlu menghina, cukup diam dan kasih senyuman kalau kita nggak ngerti gitu ya. Kalau misalkan nggak ngerti, coba bertanya gitu. Artinya kita belajar seni di sekolah ini tujuannya adalah bisa mengapresiasi, bisa menghargai sebuah karya. Balik lagi, bisa atau enggak kita menghargai sebuah karya, berhasil atau enggak, kita belajar di sekolah gitu. Karena di sekolah itu bukan mencetak kalian untuk sebagai seniman ya, konteksnya adalah seni, pelajaran seni budaya yang ada di sekolah SMA, SMK gitu. Beda lagi dengan sekolah-sekolah seni. Kalau sekolah-sekolah seni itu kan emang mereka benar-benar intens belajar seni gitu. Nah, kalau di SMA, SMK gitu kan, belajarnya untuk bisa menghargai sebuah karya, apapun karyanya, kita harus bisa hargai. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa membuat karya seperti dia, dan
apa ya? Belum tentu semua inspirasi itu lewat semua orang gitu. Artinya inspirasi datang dari Tuhan itu nggak semua orang bisa dapetin, cuman beberapa orang doang, dan dia mampu gitu. Tetap semangat ya. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.